daerah sini kayaknya nggak susah nangka ya, bener nggak? Susah nggak sih di sini nangka? Nah, nangka tuh boleh, ya itu menggugah awak nafsu makan, untuk itu juga ada nangka. So far ini saya suka, saya tertarik, good, ya simple, enak, ya tinggal best before-nya aja di sini, ya kan ini mah paling juga 2 hari 3 hari ya Pak ya, jadi penjualannya harus kencang. Ini jual berapa? 5.000. Modal? 104.000. 104.000, jadi berapa Pak? Sekitar kurang lebih 100. Nah, bapak-bapak tolong dihitung ya, bapak-bapak, ibu-ibu, total pembelanjaan berapa, jadi berapa porsi, per packnya berapa, harga pokoknya berapa, harga jualnya berapa, keuntungannya harus dihitung itu. Jadi bapak-bapak juga nggak asal jual, udah capek keringat nggak ada untung mau, enggak kan? Dari saya cukup sekian, thank you. Oke, terima kasih. Cukup, Neng, cukup. Ya. Spesial hari ini katanya teman saya mau kasih quotes buat kata-kata hari ini, cenah. Quotes-nya yaitu, tetaplah berpegang teguh pada impian dan tujuan Anda meskipun tantangan tampak berat. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang Anda ambil mendekatkan Anda pada pencapaian besar. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari ketekunan dan semangat. Bersikaplah optimis, percaya pada diri sendiri, dan teruslah berusaha. Masa depan yang cerah menanti mereka yang tidak pernah berhenti berusaha. Semoga perjalanan Anda dipenuhi dengan keberhasilan dan kebahagiaan. Selamat melangkah menuju hari esok yang lebih baik. Oke, terima kasih. Berakhir sudah presentasi kami pada hari ini. Saya harap pada presentasi kali ini dapat memberikan wawasan baru dan pengetahuan yang baru untuk kita semua. Karena di awal saya sudah membukanya dengan sebuah pantun, maka izinkan saya untuk menutupnya dengan pantun juga. Kalau berjalan menginjak bumi, Cakep. kalau terbang menginjak awan. Cakep. Cukup sekian presentasi dari kami. Mari semua tepuk tangan. Tepuk tangannya. Lanjut. Oke, penampilan selanjutnya dari kelas 12 PSPT. Next, ayo. Apa ini judulnya? Alat penyedot dosa. Set. Lihat, Set. Maksudnya apa ini alat penyedot dosa? Ya, penasaran jadi saya ini. Kayaknya mau wiridan nih Pak Haji. Lanjut, alat penyedot dosa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kami dari perwakilan kelas 12 PSPT. Saya Rina Alexandra dan rekan saya Andri Sebastian. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah produk yang sudah kami buat. Tapi sebelum masuk ke presentasi, di sini saya ada tim sukses yang tidak bisa kita abaikan. Oke, di sini ada dua teman saya lagi, ada Nazwatun Vina Maula dan Nurjana Dwi Aprilia. Untuk tema kostum yang kami kenakan di sini kami terinspirasi dari salah satu anime yaitu Chainsaw Man. Oke, sekarang kita langsung lanjut
masuk ke presentasi produknya. Lanjut? Oh belum? Oh ya. Penyebab dosanya ya. Halo, Mas Farhan, Mas Farhan. Oke, di sini kita punya produk namanya alat penyedot dosa. Tapi dosa di sini bukan dosa yang kita punya semua. Kita nggak bisa nyedot dosa itu ya. Oke, kita akan masuk ke latar belakang. Kenapa sih kita memilih untuk produk tersebut? Karena di sini sebenarnya latar belakang yang kita punya itu sebenarnya ini adalah sebuah alat vacuum cleaner mini, di mana kita menggunakan limbah-limbah yang sekarang mungkin banyak mencemari lingkungan. Salah satunya itu ada limbah botol plastik dan kardus. Alat ini juga desainnya sederhana karena ini tuh adalah sebuah prototipe, yaitu contoh produk kasar. Jadi kenapa kita buatnya hanya prototipe? Karena balik lagi keterbatasan waktu dan keterbatasan alat-alat yang kita punya. Selain itu juga alat ini berfungsi untuk membersihkan debu atau kotoran yang di area yang sulit terjangkau. Nah, kenapa sih di sini kita namai alat ini sebagai alat penyedot dosa? Dosa yang dimasuk di sini itu adalah
akronim dari kata debu, organik, sintetis, dan anorganik. Oke, lanjut ke rumusan masalah. Di sini ada yang pertama, apa cara mengurangi limbah botol plastik yang mencemari lingkungan? Yang kedua, mengapa menciptakan alat yang sederhana dan ramah lingkungan untuk membersihkan debu dan kotoran di area yang sulit terjangkau? Yang ketiga, bagaimana menyediakan solusi hemat biaya untuk kebutuhan alat pembersih? Dari rumusan masalah tersebut, kita menentukan tujuan. Yang pertama adalah untuk mengurangi limbah botol plastik melalui inovasi daur ulang menjadi alat yang bermanfaat. Yang kedua, mengembangkan alat penyedot debu mini yang menjangkau area sulit. Yang ketiga, menawarkan solusi pembersih yang ekonomis dan ramah lingkungan kepada masyarakat. Next. Untuk manfaat, yang pertama, mendukung upaya pelestarian lingkungan dengan mengurangi limbah plastik. Yang kedua, memberikan alternatif alat pembersih yang murah dan efektif bagi masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan pentingnya inovasi berbasis daur ulang untuk kehidupan sehari-hari. Untuk proses perancangan, yaitu desain produk, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, yang kali ini nama saya Andri, dan di sini saya akan menjelaskan rancangan produk prototype yang kita buat. Oke, next. Nah, di sini ada alat dan bahan, di mana mekanisme pembuatannya adalah kita menggunakan dinamo 12 volt. Kenapa kita menggunakan dinamo 12 volt? Karena kita perlu menggunakan daya dan si power dari dinamo itu yang cukup kuat. Kedua adalah adaptor 12 volt. Kenapa 12 volt? Karena tentu saja kita akan mengikuti si daya dari dinamo ini. Dan si adaptor ini menggunakan arus 1,5 ampere. Nah, untuk saran dari kita menyarankan untuk menggunakan arus di atas 3 volt, di atas 3 ampere. Terus untuk bahan yang selanjutnya adalah kabel, saklar, lem overflow, botol plastik, dan kardus. Dan ada baling-baling. Baling-baling ini itu berfungsi untuk menyedot udara agar si debu dan kotoran terhisap masuk ke dalam. Dan kita ada solder, timah, lakban, dan lem tembak tentunya untuk merekatkan. Untuk proses pembuatan, yang pertama adalah ukur botol menggunakan penggaris. Dan kedua, ukur kepanjangan botol 9 cm. Lalu langkah selanjutnya adalah potong botol menjadi 2 bagian. Lubangi bagian botol belakang menggunakan solder. Nah, teman-teman sebelumnya saya akan menjelaskan kenapa di bagian belakang ini harus dilubangi. Yang pertama, vakum ini berfungsi dengan menyedot udara, di mana kotoran itu akan terhisap. Nah, udara ini tidak bisa ditampung dan harus dikeluarkan. Makanya di bagian belakang botol itu harus dilubangi supaya aliran udara itu terus berproses keluar. Oke, next. Lalu langkah selanjutnya itu langkah kelima adalah pemasangan baling-baling ke dinamo. Ini cukup penting karena fungsi baling-baling adalah menghisap supaya semua kotoran bisa masuk dan terhisap. Langkah keenam adalah memasukkan dinamo yang sudah dipasang baling-baling ke dalam botol. Ini adalah proses di mana si dinamo diletakkan di dalam dan dirancang sedemikian rupa agar si udara itu terhisap, si kotoran masuk ke dalam. Lalu langkah ketujuh adalah potong selang. Nah, kita menggunakan selang sebagai barang bekas selanjutnya untuk dijadikan sebagai ujung dari si vakum penyedot dosa ini. Yang kedelapan adalah menggunakan pelapis seal tip. Kenapa menggunakan seal tip? Seal tip ini berfungsi agar si selang bisa merekat ke dalam botol. Kenapa? Karena vakum berfungsi untuk menyerap udara. Nah, si vakum ini sebisa mungkin itu kedap udara selain dari di ujung selang ini agar kotoran
bisa tertarik maksimal. Oke, langkah selanjutnya adalah memasukkan selang ke dalam botol. Ini adalah proses di mana perakitan selang dan botol lalu dilem. Nah, fungsi lem ini kita menggunakan dua lem tembak dan lem peluru, di mana fungsi lem tembak akan membuat si botol vakum ini lebih kedap udara lagi supaya tidak bocor selain dari ujung si selang. Selanjutnya adalah pengukuran kardus. Kardus ini berfungsi supaya kita membuat pegangan. Kita akan membuat pegangan sedemikian rupa supaya si vakum ini bisa dipegang enak. Oke. Langsung. Ya. Oke. Nah, Dibaca ininya aja, estimasi langsung. untuk HPP harga produk produksi akan dijelaskan oleh rekan saya. Langsung saja ya, karena keterbatasan waktu. Oke, itu. Set. Enggak diperlihatkan aja, enggak perlu. Tadi. Oke. Tadi laju, next. Oke, ya. Oke. Itu dipraktekkan udah? Ya. Ya, praktekkan aja langsung. Ya, di mana aja? Ya, slide-nya biar di situ. Ya, kita praktekkan. Nah, di sini ada salah satu contoh debu sintetis. Oke.